dan followers tersebut belum tentu jadi pembeli gitu ya, belum tentu order gitu. Buat teman-teman yang mengelola sebuah brand, let's say social media specialist atau business development gitu ya, em, kadang-kadang kalau atau markom gitu ya, kadang-kadang beberapa beberapa waktu suka bikin let's say giveaway gitu ya. Follow, nanti kita kasih apa gitu. Nah, itu kalau dilakukan terlalu sering, itu bisa bikin akun sosial medianya itu juga bisa, dalam tanda kutip, algoritmanya bisa rusak gitu. Karena ya mereka follow bukan karena mau melihat konten-kontennya, mau melihat apa yang dia jual gitu. Tapi ya simply karena ya emang mau dapetin hadiah di giveaway itu gitu. Jadi ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar followers, yaitu trust, relevansi, dan value gitu. Nah, kita bahas tentang key factors-nya. Oke, key factors-nya itu kalau yang belum tahu key factors itu faktor-faktor penentu yang eh, bikin orang order selain followers gitu ya. Yang pastinya produknya atau servisnya harus jelas dulu nih, harus sesuai sama audiens. Belum tentu followers ya, audiens gitu, yang ngeliat konten-kontennya. Karena orang itu atau pembeli itu membeli karena dapetin solusi, dapetin manfaat, bukan semata-mata karena followersnya banyak. Mau orang followersnya banyak, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan, ya nggak akan kebeli juga gitu. Ini yang nggak kalah penting, personal branding dan positioning. Oke, memang followers misalnya belum banyak, tapi menuju ke situ, orang-orang pasti ngelihat kayak ini konten-kontennya atau apapun yang dibagikan di sosial medianya itu sesuai atau enggak, gitu ya. Apalagi akan lebih baik kalau misalnya sudah ada testimoni atau studi kasusnya, gitu. Nah, testimoni ini penting banget karena ini meningkatkan trust gitu. Testimoni itu nggak sesimpel kayak ya saya sudah membeli ini, produk ini bagus, terima kasih ya. Nggak kayak gitu. Zaman sekarang tuh banyak hal yang bisa dijadikan testimoni gitu. Contohnya sesimpel screenshot dari Google Review gitu. Terus ada orang, kita misalnya jualan atau handle tempat makan, terus dia nge-review di TikTok atau di Instagram gitu. Terus kita repost gitu. Itu juga bentuk dari testimoni gitu. Kalau seorang yang let's say personal branding atau let's say freelancer, ya dari portfolio misalnya. Hal-hal itu yang bikin orang percaya sampai akhirnya bikin seseorang mau pakai jasanya atau mau membeli produknya gitu ya. Nah, di zaman sekarang akan jauh lebih baik kalau tidak hanya mengandalkan satu channel aja. Oke, memang zaman sekarang tuh salah satu em, channel atau salah satu sosial media platform yang paling common dipakai itu sebenarnya Instagram gitu ya, let's say. Tapi ya bukan berarti bikinnya hanya di Instagram aja, bikin kontennya atau let's say jualannya hanya di Instagram aja. Jangan. Bahkan aku akan menyarankan cari channel yang lain gitu. Misalnya semua kompetitor masuk di Instagram. Ya sebisa mungkin jangan jangan heavy di Instagram, cari alternatif yang lain. Tuh, let's say TikTok, let's say Twitter, LinkedIn, atau bahkan ke WhatsApp gitu ya, bikin komunitas gitu. Terus juga bisa sekarang let's say kayak Shopee gitu ya, nge-live gitu, itu akan sangat jauh lebih baik dibandingkan hanya satu channel aja gitu. Jadi satu peluru itu dilempar ke banyak channel. Karena kita nggak ada yang tahu audiens kita yang akhirnya convert jadi pembeli itu datang dari channel yang mana gitu. Nah, ini juga yang nggak kalah penting ketika eh, core-core sebuah eh, proses jual beli itu sebenarnya produknya atau jasanya gitu ya. Dan ketika produk atau jasanya itu sudah bagus dan orang puas,
akan jauh lebih mudah untuk repeat order dan juga merekomendasikan ke orang yang lain gitu. Jadi pastiin eh, kalau kalian jualan lah, let's say, atau handle suatu brand gitu, pastiin emang jualan kalian gitu, atau let's say nge-freelance gitu ya, jualan kalian itu adalah hal yang bagus karena ujung-ujungnya, core-nya, yang paling utamanya itu di produknya gitu. Oke, strateginya gimana nih? Nah, ini yang paling dalam tanda kutip paling gampang ya. Karena ya ini berbayar gitu ya. Selama ada uang yang bisa diinvestasikan akan jauh lebih mudah gitu. Tidak eh, nggak segampang itu juga sebenarnya. Harus butuh skill juga, harus butuh tahu audiensnya juga. Cuma ini relatif lebih mudah dibandingkan yang organik gitu ya. Fokusnya itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa gitu. Kayak tadi, kalau misalnya followers kita udah terlanjur random, at least kita kalau nge-ads kita tahu siapa calon pembeli kita. Behaviornya seperti apa, demografinya seperti apa gitu. Oke, selanjutnya bisa juga bekerja sama dengan mikro ataupun nano influencer gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh yang ya let's say harga influencer tuh udah gila banget ya, udah mahalnya mahal banget gitu. Satu kali post tuh bisa sampai 10 juta, 20 juta gitu, kayak wah nggak masuk akal. Jadi bisa mulai dari yang murah-murah dulu, yang followersnya di bawah 10.000 gitu. Let's say mau barter atau di di harga yang belum mahal-mahal banget gitu ya. Terus selanjutnya juga ya pasti apa namanya selain dari sosial media ads, kita juga bisa pakai marketplace ads gitu ya. Jadi misalnya kita jualan produk di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Atau let's say sekarang ini udah baru-baru muncul nih apa namanya TikTok Shop gitu ya. Dan TikTok juga udah open untuk TikTok Ads gitu ya. Mungkin bisa dimulai juga gitu ya. Dan ini yang em, sering aku lakukan, retargeting ads gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya website gitu ya, terus kita taruh meta tag lah ibaratnya di dalam website. Jadi eh, website itu bisa nge-track orang-orang seperti apa yang mengunjungi websitenya. Nah, nanti data tersebut kita kasih ke, let's say kita taruh di Meta, taruh di Facebook gitu ya. Jadi Meta, let's say Facebook dan Instagram akan menyasar ke audiens-audiens yang sudah pernah lihat konten kita atau masuk ke website kita. Gitu. Jadi nggak abu-abu lah audiensnya, nggak yang benar-benar asal-asalan gitu. Jadi kita secara tertarget tahu audiens yang seperti apa yang mau kita kasih ads-nya. Dan itu berimbas ke probabilitas produk kita untuk dibeli. Gitu. Nah, ini yang organik, yang tanpa iklan, yang tidak berbayar, gitu ya. Balik lagi, ini balik ke core-nya, pastinya optimasi profile dan portfolio, gitu ya. Karena kalian punya social media presence, gitu ya, walaupun belum banyak followersnya, tapi pastikan bio dan profilnya itu jelas, gitu. Kalian itu siapa? Bisnis kalian tuh apa? Produknya tuh apa gitu, gampang dicari gitu, kayak misalnya linknya di bio, terus websitenya tuh UI UX-nya tuh enak dilihat gitu. Terus let's say kalian itu freelancer atau ya let's say freelancer atau personal branding gitu ya, kasih tahu portfolio kalian gitu. Atau yang lebih bagus lagi ya ada testimoni dari orang yang sudah pakai let's say produk atau jasa kalian gitu. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting itu konsisten. Memang ngonten di zaman sekarang itu susah-susah gampang gitu ya. Kadang ada orang yang udah let's say berbulan-bulan ngonten, bahkan bertahun-tahun ngonten nggak naik juga gitu. Entah itu ngonten dari brand ataupun personal gitu ya.
Tapi yang harus dilakukan secara konsisten, yaitu fokus ngasih hal-hal yang relevan gitu. Entah itu edukasi gitu, ataupun let's say kayak story behind-nya gitu. Tunjukin apa namanya behind the scene segala macem. Terus juga tunjukin hasil. Jadi orang kita nggak ada yang tahu kapan eh, konten kita naik. Kita nggak ada yang tahu kapan konten kita dilihat oleh calon pembeli kita. Pastikan kita bikin konten itu serius gitu ya, yang sesuai dengan produk kita atau jasa kita gitu. Selanjutnya akan jauh lebih baik kalau kita aktif di komunitas. Entah itu komunitas yang kita bangun sendiri atau komunitas-komunitas yang kita masukin gitu ya. Ini pengalamanku pribadi ketika aku menghandle sebuah brand, aku akan bukan hanya let's say misal aku jadi handle sosial media orang gitu ya atau brand gitu ya. Bukan hanya fokus bikin kontennya, tapi aku akan fokus yang namanya guerrilla marketing. Apa sih guerrilla marketing itu? Jadi aku akan masuk ke grup-grup yang sesuai sama produk ataupun industri yang aku jual gitu ya. Aku akan masuk ke grup-grup, entah itu grup Facebook, grup WhatsApp, Telegram, Discord segala macam, atau aku sesimpel follow-followin kompetitornya, bahkan ada grup kompetitornya juga aku masuk gitu. Itu yang aku lakukan biar aku tahu, let's say audiensku atau calon customerku sukanya yang kayak gimana, maunya apa. Ya, dari situ aku pelajari, lalu aku bikin strategi berikutnya di sosial media. Kayak gitu aja terus, muter aja terus, gitu. Nah, dan nggak, ya ini yang nggak kalah pentingnya juga ya, yang pasti networking dan juga kolaborasi, gitu ya. Kalau ada beberapa atau circle-circle yang punya audiens berbeda, walaupun yang nggak beda jauh-jauh banget gitu, masih bisa dibikin kolaborasi, ya kita berkolaborasi gitu. Kita kasih ruang buat mereka untuk dapetin audiens kita, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau misalnya core-nya atau intinya adalah produk kita bagus dulu. Kalau produk kita bagus, customer-nya puas, nggak akan mungkin mereka nggak merekomendasikan ke orang lain. At least ke orang sekitarnya dia lah, gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai kita dapat klien atau kita dapat customer gitu, terus customer-nya happy, pasti mereka dengan secara sukarela buat ngasih tahu ke orang-orang lain gitu. Kalau kita udah ngelihat, oh ada customer nih yang baik banget nih yang ngasih rekomendasi ke sana sini, ya kita bisa kasih apresiasi ke dia. Kita kasih bonus, kita kasih giveaway apa, kita treat dia lebih baik lah gitu. Jadi mereka juga semakin happy buat nyebarin ke lebih banyak orang yang lainnya gitu. Oke, nah sekarang aku langsung masuk ke case study. Ini adalah brand-brand yang nggak brand-brand. Ini adalah company yang aku handle belakangan ini, gitu ya. Yang aku tahu dan aku kerjain day to day-nya at least beberapa bulan ke belakang, gitu. Nah, ini aku kasih tahu ini adalah ak- namanya Bali Video Editor. Tuh. Aku di hire sebagai video consultant di sini. Bisa dilihat followersnya cuma 46 gitu. Tapi aku tahu persis omsetnya itu ribuan dolar per bulan. Tuh. Dan ini karena hal-hal yang tadi aku sebutin di slide-slide sebelumnya gitu. Bali Video Editor ini aktif eh, let's say websitenya cukup baik, terus aktif di komunitas, kadang-kadang nge-ads, dan juga punya mm,
customer yang happy sama kerjaannya. Pada dasarnya core bisnisnya adalah em, video editing ya, namanya juga video editor gitu ya. Jadi kita eh, ngedit video-video tapi kliennya dari luar negeri gitu ya, dari intinya dari luar negeri lah gitu. Dan ya followers tidak sampai 50 gitu ya, cuma 46. Tapi omsetnya udah gila banget gitu. Jadi kalau ngikutin apa yang tadi aku bilang, bukan tidak mungkin buat dapetin cuan ataupun dapetin klien walaupun followersnya masih sedikit gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah personal brandingku sendiri gitu ya. Eh, ini em, ya bisa dilihat itu salesnya dari produk digitalku ini sudah double digit gitu ya. Bukan yang paling besar gitu, tapi let's say em, buat sebagian orang ini sudah cukup besar. Buatku sendiri sudah cukup besar gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tahu aku, teman-teman ngeliat di em, profile di link di website produk digitalku, itu 70% produk digitalku harganya tuh gratis atau bebas kalian mau bayar berapapun gitu ya. Dari situ aja aku dapetin lumayan banyak gitu ya. Nah, kenapa aku bisa dapat segini banyak? Karena aku ngonten di berbagai macam platform. Salah satunya aku nge-screenshot dashboard LinkedIn-ku di sebelah kanan. Bisa dilihat konten performance-nya dalam sebulan aja viewsku itu sampai 1 juta. Kalau teman-teman tahu, di LinkedIn dapat 1 juta itu susahnya bukan main. Gitu. Nggak kayak di, let's say, di TikTok atau di Instagram. Ada momen dek itu views video bisa 1 jutaan gitu. Tapi ini di LinkedIn kalian bisa coba, susah banget gitu. Dan untuk aku dengan yang sekarang yang followersnya belum banyak-banyak banget, ini adalah satu pencapaian yang cukup baik dan cukup besar lah menurut aku. Itu. Jadi poinnya adalah teman-teman itu bisa banget dapetin klien, dapetin penghasilan, dapetin orderan mulai dari followers yang amat sangat sedikit gitu. Oke, lanjut ke framework. Aku ada 3P di sini. Ini adalah core dari framework yang kalian harus punya gitu ya. Yang pasti ini portfolio gitu ya. Portfolio tuh bukan hanya kita sebagai freelancer, tapi brand juga harus punya portfolio gitu ya. Kayak udah em, harus nunjukin hasil kerjanya seperti apa, harus nunjukin produknya sebagus apa. Itu kita komunikasikan dengan em, angle-angle tertentu di postingan-postingan kita. Gitu. Selanjutnya yaitu people, gitu. Karena pasti ujung-ujungnya kita butuh people, entah untuk jadi eh, audiens kita, entah untuk jadi pembeli kita, untuk bangun koneksi ataupun untuk berkomunitas aja, gitu. Nah, selanjutnya yang sangat penting juga yaitu pastinya testimoni, review, ataupun case study. Dengan 3P ini, aku yakin kalau kalian kelola dengan baik, let's say untuk certain of time gitu ya, kalian bisa dapetin peningkatan sales yang luar biasa dibandingkan kalian tidak pakai framework ini. Gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu atau masih em, minder lah, let's say, kok brandnya aku handle sepi ya, kok aku freelance gak dapat dapat klien ya, kok aku jualan kok susah banget ya. Kalian kayaknya harus ngecek dulu berbagai macam hal yang tadi aku sampaikan. Karena ya
balik lagi, orderan datang itu bukan hanya dari angka followers, pastinya dari kepercayaan orang sama nilai-nilai atau value ataupun produk yang kita kasih gitu. Buat teman-teman yang mau Instagramnya diaudit sama tim dari Bakul Ide, kalian bisa em, spam di Instagramnya Bakul Ide, ataupun nanti bisa dijelaskan sama Pak Anton lebih detailnya lagi gimana caranya untuk dapetin free audit dari Bakul Ide. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Aku buka sesi Q&A-nya ya. Baik, Silakan. Iya. terima kasih. Siap. Menarik banget. Wah, ini apalagi pembuktiannya tadi ya. 46 follower saja tapi udah sampai ribuan dolar. Wah, itu sangat jelas sekali pembuktiannya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan ini Mas Risang. Boleh, 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 boleh. Jadi, wah ini lumayan banyak nih. Nah, saya mulai scrolling dari atas lagi. Ya, ya, Ini ya. dari Mas Elsa Nugroho. Pertanyaannya, apakah masih relevan Hmm, untuk membuat sebuah buyer persona nice. sebagai targeting suatu niche Hmm, atau lebih baik bikin konten yang broad saja untuk ya. memperluas pasar, terutama untuk konteks bisnis F&B. Oke, Pak. Monggo. Ya, bayar persona itu perlu sampai kapanpun perlu, gitu. Karena gini, eh semak aku belum tahu jujur bisnis F&B-nya apa, gitu ya. Kalau let's say sudah sebesar misalnya sudah sebesar Solaria, sudah sebesar Bakmi JM, ya udah nggak perlu lagi lah. Brandnya udah terlalu kuat, gitu. Tapi kalau misalnya baru mulai, kita nggak akan bisa menyasar semua orang. Kita harus punya audiens yang mau kita tembak yang seperti apa gitu. Itulah eh, kenapa dibutuhkannya buyer persona gitu. Oke, baik. Begitu Mas Esa. Mudah-mudahan cukup menjawab. Ya, Memang semoga sih, menjawab ya. kalau sekalipun pelurunya banyak kan tetap apa ada batasannya ya. Ya, ya. Makanya ada buyer persona sebagai targeting. Iya, ya. Terus, jelas banget. Nah, selamat malam. Izin bertanya, saya Oke. sebelumnya punya akun sosmed untuk bisnis saya. Tapi belum lama ini akun tersebut di-ban Aha, dan terpaksa harus mulai dari awal. Jadi ya. kalau harus mulai dari nol lagi, langkah pertama apa yang Kak Risang sarankan? Silakan, Mas Ya, Risang. oke. Oke, ya, em, kalau akun sosial media selain YouTube, kalau di ban itu selain YouTube sama LinkedIn, kedua itu kalau di ban akan susah banget balik. Aku punya pengalaman handle berbagai macam brand yang kena ban itu di luar YouTube sama LinkedIn aku bisa bilang ya udah ikhlasin gitu. Nah, pertanyaannya apakah langkah pertama yang perlu dilakukan? Ya, yang pastinya bikin konten. Bikin konten yang paling sesuai dengan audiens dan jangan suntik followers gitu. Biar kelihatan bagus followersnya tambahin deh jadi 1.000 dulu. Jangan, itu ngancurin akunmu sendiri. Gitu. Oke, Semoga menjawab ya. jadi jangan pakai yang instan ya, Betul, Mas Risang ya. betul. Jangan pakai instan. Better Pakai pakai bakul organik ide saja. aja. Oke, Iya, betul betul. Mungkin perlu audit dulu sama Pak Golide. betul. Nah, Silakan. ini halo Kak Fatimah Azara dari Rumah Kaos Indonesia. Hanya say hello nih kelihatannya. Oke. Halo, halo. Terus kemudian ada dari Dwi Nauli. Selamat malam, saya mau tanya. Akun saya baru dan followernya masih di bawah 50.
konten seperti apa yang bisa menarik untuk mengawali pengembangan akun saya di bidang kuliner. Wah, ini F&B juga nih. Silakan Nah, Mas Riza. ini aku nggak tahu nih, Dwi Nauli ini adalah eh, yang punya bisnis F&B atau seorang konten kreator yang fokusnya ke F&B gitu. Jadi Mhm. itu bisa dua hal yang berbeda gitu. Kalau misalnya akun F&B gitu ya, dia punya resto gitu, ya fokus cari tahu eh, orang seperti apa yang akan makan di tempat F&B-nya gitu, tempat makannya dia gitu ya. Lalu kita cari tahu konten-konten apa yang sekiranya orang-orang seperti itu suka, terus dibikin relevansi sama let's say produk-produk ataupun em, menu yang eh, ataupun value yang disajikan sama si brand tersebut gitu ya. Kalau Dwi Nauli ini dia seorang content creator yang fokus ya ke F&B, ini aku punya satu em, ya formula yang akhirnya sudah dipraktekkan sama eh, temenku juga gitu ya. Jadi fokus di eh, titik-titik-titik tapi titik-titik-titik gitu. Maksudnya gini, Diulangi Mas Rizang. Diulangi dong. titik-titik-titik tapi titik-titik-titik. Nah, maksudnya gini, Oke. misalnya em, kita tahu kalau udah sebesar let's say Next Carlos, ya udah nggak usah di inilah, nggak usah perlu harus gimana. Cuma kalau misalnya untuk yang awal fokus ke satu dulu, misalnya Dwi Nauli adalah seorang reviewer mie ayam titik-titik-titik yang fokusnya mie ayam Bangka gitu. Jadi eh, misalnya dia bikin series namatin mie ayam Bangka di seluruh Indonesia gitu. Wah, itu pecinta mie ayam Bangka pasti nyarinya Dwi Nauli gitu. Baru nanti pelan-pelan eh, melebar ke bakmi, melebar ke mie tek-tek segala macem gitu. Jadi ada hal yang harus difokusin dulu. Bikin orang masuk ke kepalanya, oh, Dwi Nauli adalah seorang ini, tapi ini. Itu. Oke, Keren, keren, keren. semoga menjawab ya, Mas, Mas atau Mbak nih, maaf, Dwi Ini Nauli. kelihatannya kalau ini Mbak Dwi Nauli Oh kelihatannya. iya ya, maaf ya. Oke, ini dari Mas Rio. Oke, Apakah strategi ini bisa diterapkan untuk account yang dibuat untuk affiliate, Mas bisa, Rizang? bisa. Gini, eh affiliate itu sebenarnya lebih ke personal branding gitu ya. Dia sukanya ngonten apa, sampai orang tahu, oh, kalau cari konten A itu dia nyarinya si let's say Mas Rio gitu ya. Nah, misalnya fokusnya ke Mas Rio itu konten-kontennya tentang otomotif gitu. Bikin orang Oke. sampai eh, akhirnya berpikir, ah, kalau misalnya nyari konten otomotif alternatifnya boleh deh ke Mas Rio deh. Nah, nanti affiliate-nya itu seputar otomotif gitu. Jadi nggak Oke, bisa oke. yang kemana-mana banget gitu. Bukan nggak bisa sih, aku sarankan gitu. Karena kan ini followersnya masih awal. Jadi cari niche-nya dulu, kemudian Betul, baru pelan-pelan melebar begitu ya, Mas Rizang ya. betul. Oke, oke. Baik. Ini masih ada beberapa lagi nih. Siap, Ini ada dari Kak Nurul Istiqomah. siap. Bisakah kalau setiap sosmed ada fokus jualan sendiri, Mhm, misalkan kuliner di WhatsApp karena fokus hanya dalam kota. mhm. Untuk freelance jasa digital bisa di IG atau LinkedIn. Kalau seperti ini bagaimana Mas Reza? Ya, gini. eh Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, ya pasti bisa gitu. Karena eh kadangkala setiap em, setiap bisnis ataupun setiap akun itu punya winning platformnya masing-masing gitu. Oke. Kayak aku udah mulai ngonten itu sebenarnya dari 2012 atau 2013. Aku tuh Mhm. dulu YouTuber angkatan-angkatan awal, tapi tidak sukses. Oke. Nah,
lagi lumayan naiknya itu di platform yang lain, bukan di YouTube gitu. Jadi setiap orang ataupun setiap akun itu punya winning platformnya masing-masing. Kalau emang naiknya di salah satu platform, salah satu channel, ya dimaksimalin aja, nggak apa-apa. Gitu. Baik, baik. Menarik sih ya. Jadi kalau saya garis bawain tadi, lebih baik organik dulu, Betul, kemudian ambil pasar niche-nya dengan apa memfokuskan pada persona yang menjadi fokus. betul, betul. Nah, itu menurut saya sih sangat menarik. Baik, ini ada replay dari uh, Kak Dwi Nauli tadi. Oh iya ya. Kalau untuk UMKM, bagaimana Mas Risang? Nah, itu Nah, tadi pertanyaannya tuh sebenarnya Kak Dwi Nauli ini adalah seorang content creator atau seorang brand gitu ya. kelihatannya Let's beliau ini pemilik suatu brand kelihatannya, pemilik Mas. suatu brand yang UMKM gitu ya. Ya, iya. Ya, Jadi mungkin kayak tadi, kuliner eh tuh. ya, seperti yang aku bilang, fokus cari tahu kira-kira konten seperti apa. Gini, gini, gini. Pertama, yang awal itu cari tahu orang-orang seperti apa yang akan makan di tempatnya Kak Dwi Nauli. Gitu. Udah tahu orangnya seperti apa nih? Cari tahu apa yang mereka ini suka, gitu ya. Udah tahu nih apa yang mereka suka. Nah, bikin konten yang sekiranya relate sama mereka, tapi kita tap in eh, jualan kita. Oke. Gitu. Jadi 80% itu kita ngasih hal yang dia suka. 20% itu produk kita. Gitu. Jadi istilahnya ngasih ke mereka dulu apa yang mereka perlukan, Betul. baru produk kita nyelip di situ ya, begitu ya Mas Betul. Risang ya. Betul, 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 Jadi betul. lebih ke merekanya, bukan ke Yes. kitanya malahan ya. Yes, yes, yes. Oke, berarti nyari insight dulu ya, Iya, Mas Risang betul. ya berarti ya. Betul. Jadi kumpulin insight-nya dulu sebanyak mungkin, kemudian kita pilih yang paling relevan dan paling make sense untuk relate dengan produk kita. Mungkin seperti itu kali ya. Betul, betul, betul. Jadi eh, aku tuh juga punya punya eh, ini kalau misalnya mau main jangka panjang ya. Aku Hmm. punya formula juga. Jadi aku bikin banyak banget tipe konten. Misalnya 100 konten dengan tipe konten tuh misalnya eh, 6 sampai 7 tipe konten gitu ya. Aku ngetes nih bikin 100 konten. Aku post semuanya dalam let's say 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Terus nanti kita audit gitu. Oh, konten ini ternyata bagus. Lanjut. Ah, konten ini nih sepi nih. Oh, nanti aja. Konten ini sepi, tapi dari konten ini ngasilin revenue lumayan banyak. Oh, boleh dilanjut. Nah, gitu. Jadi bikin konten dulu, eh, cari insight-nya, baru fokus ke hal-hal yang sekiranya dimakan lah sama audiensnya. Gitu. Oke, oke. Kalau saya boleh apa namanya gambarkan bahwa sebanyak mungkin konten, kemudian kita coba screening Ya, yang mana yang berhasil, yang mana yang enggak, yang berhasil lanjut, yang enggak mungkin kita hold dulu gitu ya, yes, atau kita ganti betul. dengan yang lebih relevan begitu ya. Betul, betul, Pak Anton. Keren juga tuh. Baik, baik. Ini ada Kak Suci Rahayu. Ya, Misal kita mau jualan nih, sayang, eh, tapi saya nggak punya produk yang mau dijual. Kira-kira ide apa yang disarankan yang bisa tren market eh, dan juga tren peminat dan ya, platform apa yang good ya? ya. Gitu. Oke, gini. Jadi mau mulai nih kelihatannya Ya, Kak mau Suci mulai. Rahayu nih. Betul, betul, betul. eh ini ini akan jadi jawaban yang panjang banget sebenarnya. Cuma aku akan persingkat. Pertama gini, eh sebisa mungkin aku sarankan jangan jualan produk atau apapun yang eh, sesuai sama tren atau ngikutin tren. Karena tren itu pasti habis, gitu. Jadi nggak Oke. sustain, nggak lama, gitu. Cari produk-produk yang sekiranya ya
pasti dibutuhkan walaupun tidak ada trennya gitu ya. Riding the wave trend itu bagus. Cuma kan kita mau dapetin income atau dapetin orderan gitu yang terus-menerus, nggak cuma pas lagi ada tren gitu. Selanjutnya, kalau nggak punya produk, terus apa yang mau dijual? Nah, itu cari tahu dulu apa yang kamu suka. Kalau kamu suka sama sesuatu, kamu akan ngulik gitu. Dari kamu ngulik itu, kamu akan tahu, oh, kayaknya produk ini yang disukai sama banyak orang, yang dibutuhkan sama banyak orang. Nah, itu kamu jual gitu. Platformnya disesuaikan. Oke. Platformnya gampang. Dari yang disuka dulu ya. Yang disuka dulu, itu yang paling gampang ya. Baik, Gitu. Kak Suci, silakan dicari yang disuka apa supaya bisa dipilih produk yang mau dijualnya. Ini ada lagi, ini Kak Rizky Alfa dari Lampung nih. Wah, ini Ya, ya. lumayan. Mas, saya lagi bikin konten tentang psikologi. Cuman saya bingung ke depannya untuk rencana jangka panjangnya untuk apa. Boleh kasih saran? Silakan Mas Reza. eh Konten psikologi itu em, aku sarankan bikin konten kalau punya basicnya tuh. Karena jangan psikologi itu adalah sebuah ilmu yang belum tentu semua orang bisa kalau menurutku gitu. Kalau punya basicnya bagus banget bikin konten psikologi karena itu mm, akan menolong banyak orang gitu. Cuma ya kalau misalnya tidak ada basicnya, hanya asumsi, hanya dari diri sendiri, aku tidak menyarankan. Gitu. Oke, jadi kita mesti menguasai dulu ya, Betul, Mas betul, Rizang. betul, betul, Jadi betul, jangan setengah-setengah. betul, Jadi kalau nyemplung-nyemplung benar-benar, betul, apalagi tadi seperti Kak Suci tadi, kalau bisa yang kita suka, betul. sehingga energinya unlimited begitu ya. Mm-mm. Setuju, setuju. Wah, ini makin lama makin malam makin banyak ya pertanyaannya. Baik, baik. Oke, untuk audit konten, oh ini kelihatannya untuk Bakolide ini. Audit Hmm, konten minimal berapa bulan? Kalau di Meta biasanya 1 minggu saja sudah bisa dideteksi biasanya kontennya apa saja. Jadi langsung saja diajukan Kak Dila. Ini kalau memang mau audit kontennya, japri saja ke DM saja ke Bakolide. Nanti bisa dibantuin. Nggak akan lama kok. siap. Jadi apa namanya cukup cepat. Nah, ini ada Kak Ruben. Waduh, Saya ingin tanya nih, kalau misalnya kita melakukan collab, apakah itu sangat berpengaruh pada brand atau konten kreatornya ya? ya. Oke, Silakan Mas Rizal. eh, ini jawabannya tergantung. Kenapa tergantung? Eh, dalam pemilihan content creator ataupun let's say KOL gitu ya, kita harus melihat relevansi nilai-nilai yang dia bawa sama nilai-nilai brand kita. Gitu. Kalau ada Mhm. irisannya, pastinya akan sangat berpengaruh. Gitu ya. Misalnya, kita brandnya ini adalah mm, studio tato. Gitu. Tiba Oke. tiba-tiba kita KOL-nya Habib Jafar nggak masuk gitu. Yang ada dihujat studio tato kita gitu. Jadi eh, dilihat dulu segimana konten kreatornya itu sesuai sama brand yang kita handle gitu. Dari make sure inline lah ya, Mas Betul, Rizal ya. betul, betul, betul. Nah, itu contoh yang ekstrim tapi oke itu. Iya kan? Kadang-kadang butuh di kayak gituin biar lebih paham lah. Setuju, setuju. Ini ada Kak Irham Kamil. Ya, Izin bertanya, saya memiliki 3 hal yang bisa saya jualkan sekarang, ya. yaitu produk kesehatan dan kecantikan.
Mm-mm. produk digital, dan Ya, jasa bikin web. Wah, banyak juga nih. banyak nih. Setidaknya tiga Oh, nih rasanya. Jadi produk kesehatan, kesehatan dan kecantikan satu, ya, produk digital dan mm, jasa bikin web. Oh, ini benar tiga. ya. Lebih baik akun Instagram atau Facebooknya, apakah dipisah semuanya atau ada yang bisa digabung dengan akun pribadi ya Kak? Oke, saran dariku dipisah semuanya, bangun semuanya. Misalnya tadi ada tiga hal nih. Satu, kesehatan. Ini empat loh. Kesehatan, kecantikan, produk digital, sama jasa bikin web. Empat loh. Nah, Wah, ini empat-empatnya bisa bikin dipisah juga akun. ya, kesehatan sama kecantikan ya. Beda tuh kan, beda kan. Hmm, Yang sehat hmm, belum hmm. tentu cantik, yang cantik belum tentu sehat kan. Cocok. Iya, jadi itu empat hal yang berbeda gitu ya. Aku sarankan kalau punya waktu, kalau punya resource, eh, itu bikin empat-empatnya seiring bertumbuhnya akun-akun tersebut, baru nanti saling collab gitu. Wah, itu ide yang bagus ya. Jadi akhirnya saling collab sendiri ya malahan ya. Iya, Internal collab dulu baru keluar. Wah, itu betul, bisa menghemat kos juga tuh. betul. Ya, Pak Antun sudah tahu lah internal collab seperti apa. Kita sudah Siap, tahu siap, lah. siap, siap. Gitu. Ini rupanya Karyo belum selesai Oh iya, untuk pertanyaannya. siap. Terkait affiliate tadi, Mm-mm. strategi apa yang bisa dilakukan untuk boost penjualannya? Oke, Dan kapan waktu yang tepat untuk memainkan ads-nya? oke. Eh, Sebenarnya aku tuh untuk followers-followers awal, eh, aku tidak menyarankan ads gitu. Oke. Hmm, ini kita bahas nanti. Pertanyaannya terkait dengan affiliate tadi, strategi apa yang dilakukan untuk boost penjualan? Oke, yang pasti bikin konten bikin kontennya yang semenarik mungkin dulu. Core-nya tuh sebenarnya sekarang di konten, gitu ya. Ya. Bikin orang seneng sama kontennya dulu tanpa pikirin produk yang dijual, gitu ya. Kalau orang udah suka sama kontennya, mau apapun yang kita jual, kebeli sama orang. Istilahnya feeding dulu kali ya. Betul, betul, betul. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memainkan ads? Itu ketika, eh, let's say, followers udah cukup banyak. Misalnya sudah ribuan, gitu ya. Kenapa seperti itu? Ini konsep dasarnya ketika toko lah, gitu ya. Ketika ada toko yang eh, masih sepi pembeli, gitu ya. Terus ada iklan di mana-mana, gitu. Orang datang karena iklan tersebut. Orang jadi mikir, ah, eh, iklannya bagus, kok tokonya sepi ya, gitu. Ah, nggak jadi deh, gitu. Lain cerita kalau tokonya sudah nggak rame-rame banget, udah lumayan, gitu ya. Orang tuh lebih lebih percaya akhirnya, gitu. Jadi memang lebih baik bersakit-sakit dahulu di awal, dapetin winning kontennya, dapetin audiensnya, baru kalau sudah terkumpul pelan-pelan, baru eh, tembak pakai ads biar lebih besar lagi ekspansinya, gitu. Baik, baik. Jadi bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Siap. Oke, seperti lagu saja jadinya ya. Ini ada Kak Selvia ini. Ya, Saya punya rumah makan Padang. Wah, ini. waduh, enak banget nih. Tapi belum pernah aktivasi digital. Ya, Selama ini pelanggan saya cuma tahu online. ya, Offline ke online. ya. Tahu offline. Bagaimana cara cari customer baru dari digital, Kak? Oke, Silakan Mas Reza. ya. Jadi gini, ini adalah salah satu cara yang sudah aku pernah aplikasikan ketika aku handle UMKM waktu itu, eh, mie ayam, Oke. bakmi lah, bukan mie ayam, bakmi, gitu. Jadi yang aku lakukan itu, em, pertama pastinya bikin konten di akun sendiri, itu pasti, gitu ya. Bikin konten seseru mungkin, semenarik mungkin itu pasti. Yang kedua, aku akan cari food vlogger yang masih mau dibayar barter. Itu banyak banget, gitu. Karena zaman sekarang konten yang paling dalam tanda kutip mudah ya, dalam tanda kutip ya, Mhm. itu jadi food vlogger, gitu ya.
Kita setiap, let's say setiap minggu, setiap weekend bisa jajan-jajan kemanapun, gitu ya. Kita foto aja, terus kita post, itu udah dalam tanda kutip jadi food vlogger, gitu. Dan banyak banget yang ngelakuin hal itu. Banyak juga yang open untuk barter, gitu. Jadi Oke. itu hal pertama yang bisa dilakukan, gitu. Kayak siapin budget aja untuk ngasih food vlogger ini, misalnya eh, bu di bulan ini atau setiap bulan itu misalnya 10 sampai 20 food vlogger, gitu ya. Itu menurutku udah awal yang amat sangat baik buat ningkatin digital presence-nya lah, gitu. Oke. 10-20 food vlogger Kak Selvi. Kalau bisa ya, Oke kalau lah. bisa. Hmm. Kalau bisa. Tapi kan yang penting tadi yang di awal, bikin konten dulu. Betul, betul. Jadi bikin konten dulu, baru bikin kerjasamanya dengan para food vlogger. Ya, Baik, ini eh, masih ada waktu nih kelihatannya. siap. Oke, dari Kak Amel, saya ingin bertanya Kak, saya Mm-mm. punya akun untuk masak-masak. Wah, kelihatannya Mhm. akun F&B banyak sekali nih kelihatannya. Ya, Cuma grafiknya lambat banget. Pernah masukin affiliate, tapi belum tembus juga. ya, Saya ingin coba bidang yang lain. Apakah nggak apa-apa di akun yang sama? Misalnya tiba-tiba dari masak, saya beralih ke produk digital atau yang lain. ya. Oke, gini, masak itu eh, konten yang menyenangkan menurutku. Karena aku tuh salah satu orang yang suka ngeliatin orang masak juga. Jadi ngeliat konten-konten masak juga. Dan aku ngeliat patternnya, eh, jadi butuh spesialisasi dulu. Kayak tadi aku sempat bilang, fokus di satu area makanan. Misalnya kayak tadi mie ayam gitu aku bilang, atau fokus di makanan rumahan gitu ya. Contohnya nih, ini aku kasih contoh gitu ya. Misalnya ibu rumah tangga gitu. Modal 20.000 jadi apa sih buat masak sehari-hari? Nah, kayak gitu. Kayak orang langsung tek, budget masak 20.000 apa nih? Gitu. Tuh. Kayak modal ayam 1 kilo, eh, masak apa nih buat di rumah? Kayak gitu-gitu. Mulai dari situ. Oke, selanjutnya eh, dari masak ke produk digital. Nah, 5 sampai 10 tahun lalu kalau eh, masak-masak ujung-ujungnya ke resep gitu ya. Bikin produk digitalnya dalam tanda kutip itu resep lah. Kalau zaman sekarang agak susah. Orang udah nyari resep udah dari TikTok aja lah, udah dari YouTube, TikTok kayak gitu. Dari Instagram udah gampang banget. Saranku eh affiliate aja, gitu ya. Affiliate, Affiliate oke. aja gitu. Baik, saya kembali mengingatkan ini kepada para sobat inovator semua, bagi yang ingin audit Instagramnya, bisa chat di kolom DM-nya Bakolide, @Bakolide Agency, supaya bisa dibantu untuk audit IG. Oke, ini kita lanjut lagi, tinggal sedikit lagi. Oke, ini wah, Kak Fatimah Azahra punya akun publik yang mungkin bisa dicek sama Mas Rizang. Mau Aduh, promosiin bisa DM ya. Langsung kontak aja. banyak ya followersnya Baik. ya. Nah, ini ada Kak Fandi. Menurut Mas Rizang, apakah efektif membuat konten dengan niche seni visual di platform LinkedIn untuk Hmm. menggait klien? Ya, Betul sekali, untuk konten visual biasanya di platform seperti Behance, Dribbble, ArtStation, DeviantArt, atau medsos seperti ya, Instagram atau X. ya, Namun nampaknya LinkedIn juga tidak ada salahnya, betul, meskipun personanya lebih formal dan profesional. betul. Gimana? Ini mungkin sharing ini kali Kak Pandi ya. Ini ya Mas Fandi sebenarnya nggak perlu mengkotak-kotakan, bikin aja di semuanya. Iya, Kalau iya. Jadi kalau ya misalnya daripada silakan. daripada mikir bikin di mana ya, bikin aja semuanya. Tuh, cobain aja selama 3 bulan sampai 6 bulan bikin di semua platform, terus cek yang mana platform yang paling works, gitu.
Wah, berarti coba semuanya, Coba Kak Fandi. semuanya. Coba semuanya. Kita nggak ada yang tahu kita dalam tanda kutip suksesnya di mana. Siap-siap. Ini ada Kak Taufik Aditya Ramadan. Wah, keren banget namanya. Selamat malam, saya ada rencana bikin akun khusus konten dan jualan produk makanan saya. Ini Ya, F&B lagi nih. banyak F&B. Kira-kira kalau isi konten awal, lebih baik tunjukkan produk saya atau bikin konten apa saja dulu dari topik viral untuk naikin traffic viewer dan naikin Oke. followernya. Oke. Monggo. Dari let's say satu hari satu kali post gitu ya. Jadi kan sebulan 30 post. Nggak mungkin setiap hari bikin konten viral. Bikin konten yang lagi rame. Enggak. Jadi fokusnya adalah ke produknya, ke value yang mau kita eh, berikan ke audiens, gitu ya. Topik viral itu sekali-sekali nggak apa-apa, riding the wave sekali-sekali nggak apa-apa. Cuma jangan dijadiin ada viral apa ngikutin, capek, gitu. Dan belum tentu jadi viral juga kalau ngikutin yang viral. Setuju sih. Iya, Betul. Jadi gitu. mending jadi diri kita sendiri begitu ya, Mas Risang ya. Betul, betul, betul. Oke. Oh iya, bagi para sobat inovator yang memerlukan e-sertifikat, silahkan mengisi link absensi yang ada di kolom chat supaya bisa disiapkan e-sertifikatnya. Mungkin ini perlu 1-2 hari kerja, jadi paling tidak 2 hari kerja lah. Jadi kalau ini kan besok kan libur, jadi mulai dihitung dari hari Senin, Selasa, ya Rabu lah, paling tidak bisa didapatkan e-sertifikatnya. Wah, ini masih ada lagi nambah terus nih pertanyaannya. Wah, kelihatannya menarik ini Mas Risang, karena banyak yang mau bikin bisnis. Mas mau tanya, kalau tadi kebetulan ada yang bilang jangan beli follower ya, karena bisa ngerusak algoritma. Betul. Maka untuk akun yang sudah terlanjur beli, gimana? Oke, Bikin akun baru atau bagaimana? ya. Pilihannya cuma dua. Kalau ini misalnya aku disuruh handle akun yang udah disuntik followers ya, aku akan bilang pilihannya cuma dua. Satu, bikin akun baru, matiin yang lama. Yang kedua, itu pelan-pelan bersihin akunnya. Kita pasti tahu followers-followers yang ya yang aneh-aneh lah. Ntar dari India lah, dari nggak jelas lah, orang-orang aneh lah, bot-bot aneh itu. Kita pasti tahu kok. Pelan-pelan dibersihin juga bisa. Gitu. Baru nanti Jadi hmm, baru nanti jadi bisa tidak selalu nge-refresh lah. harus apa namanya ganti baru ya? Ya, nggak harus. Cuma capek banget. Misalnya, aku pernah ketemu akun yang sudah disuntik. Jadi followersnya itu 20K berapa gitu. Nah, berapa belas ribu followersnya itu hasil suntikan. Oke, Jadi setiap hari aku itu harus ngapusin 100 sampai 200 followers. dihapus. Dihapus. Ya, ya capeknya bukan main, tapi ya setelah itu, jadi gini, setelah aku hapus, terus aku bikin konten segala macam, dalam 6 bulan, followersnya jadi 200 ribu. Oke. Gitu. Nah, itu sudah ada apa namanya testimoni itu tadi dari Iya, Mas Risang. Oke, jadi ya ada 2 pilihan ya, mau ganti baru betul, atau ya harus rela untuk membersihkannya betul. lagi ya, supaya benar-benar dapat realnya lagi. Karena Baik, mungkin aku jelasin sedikit Pak Anton kenapa harus seperti monggo. itu, gitu ya. Jadi let's say kita misalnya ngepost nih di Instagram, gitu ya. Kita tuh postingan kita dalam beberapa jam setelah kita post itu tuh disebarkan ke 10 followers kita dulu, random, gitu ya. Sebarin ke 10 followers itu buat dinilai sama Instagram, gitu. Ini kalau disebar ke 10% followers, itu responnya gimana? Gitu. Apakah dia nge-like? Apakah ada interaksi? Apakah ada komen atau apapun? Gitu ya. Kalau kebetulan nih konten yang kita post disebarinnya ke akun-akun bot, kan pasti nggak ada interaksi. Ya, Itu ini bikin, nol terus ya. iya, itu bikin Instagram eh,
jadi ada cabang lagi. Kalau misalnya akun atau apa namanya postingan ini di diberikan interaksi sama orang-orang, sama followers ya gitu ya, dia nambahin lagi reach-nya. Si Instagram ini nambahin lagi reach-nya gitu. Kalau nggak ada interaksi, ya bisa di stop sama Instagram. Ya, Makanya jadi jadi deadlock sih. kalau misalnya apa namanya akunnya hasil suntikan tuh. Paham, paham, paham. Gitu. Baik, ini mudah-mudahan ini tidak nambah lagi nih. Banyak banget nih. Bisa nyampe malam nih nanti kita nih. Ini dari Kak Putri nih. Selamat Boleh. malam. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya freelancer untuk motif tekstil dan ingin Nice, mulai nice, konten. nice. Ide saya udah ada beberapa, seperti mulai belajar menjahit dan gambar-gambar. Ya, Gambar pun ada yang kebagi lagi seperti ilustrasi untuk fan art, ya, desain untuk baju dan motif. ya. Sekiranya apakah lebih baik digabung dalam satu akun atau dibedakan? Silakan Mas Reza. Em, Kayaknya sih satu akun aja deh. Maksudnya ini masih masih eh Pakai satu relevansinya, payung ya. mm-mm, masih masih bisa gitu. Masih bisa kok ini. Oke. Kak Putri satu satu akun saja. Mm-mm. Jadi bisa Core-nya kan berbagai macam. sebenarnya gambar dan jahit kan. Itu masih Ya. bisa kok. Mm. Oke, kembali saya ingatkan untuk para sobat inovator semua yang memerlukan e-sertifikat, silakan mengisi absensi yang ada di kolom chat. Sementara untuk yang ingin audit Instagram, bisa DM di Bakul ID Instagram di @bakulideagency. Dan jangan lupa ya, follow juga akun Bakul ID-nya. Wah, ini ada yang nanya nih, cara dapetin follower 1.000 lebih itu gimana ya, Kak? Kalau misalnya baru mulai konten. Ya, Wow. Silakan, ini silakan. jadi ini bukan tentang gimana cara jadi dapetin 1.000 atau enggak gitu. Aku lebih fokus ke gimana dapetin grow yang sustain ataupun eksponensial. Jadi bukan bukan hanya oh cara dapetin 1.000 gimana? Iya, terus kalau udah 1.000 mau selesai gitu. Kan nggak kayak gitu. Tuh. Jadi akan lebih baik eh, aku sarankan untuk dapetin grow yang eksponensial ataupun let's say sustain gitu ya. Fokusnya ke situ gitu. Jadi gimana caranya buat dapetin itu? Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya di awal coba tipe konten itu eh, sebanyak-banyaknya. Bikin konten misalnya let's say 100 konten dulu, baru nanti diaudit. Auditnya sama siapa? Sama Bakulide. Oke. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk DM ke Bakulide untuk auditnya. Ini sebenarnya mau saya akhiri ini Mas Rizang, tapi ada Waduh. Habib yang lagi DM ke kita, jadi Nah, harus kita baca dulu. mungkin tadi karena kita sempat sebut Habib, jadi datang nih. Datang, betul, betul. Kelihatannya relate kita. Iya, Selamat malam, perkenalkan saya Habib, pekerjaan sekarang digital marketing ya, di salah satu perusahaan pupuk. waduh, Yang mau pupuk nih. saya tanyakan, perusahaan ini memiliki follower sangat sedikit, di bawah Ya, 1.000 ya, 1 tahun terakhir. hmm, Di semua sosial media sudah saya buat untuk media ya, promosi. ya, Sebenarnya tanpa kita promosi, bahwa produk tersebut sudah terjual juga banyak di ya, perusahaan. ya, Dan perusahaannya hanya mau branding saja. ya. Branding seperti apa yang dibutuhkan, kalau begitu seperti itu. Oke, kalau kayak gini mah berarti eh, sosial media hanyalah em, ya digital Sebagai sarana presence saja branding lah. ya. Iya, Nah, ya branding aja. betul. Kalau kayak gini, ya, ya ini udah nggak harus mikir yang gimana-gimana sih. Fokus ke ya em, let's say keunggulan produk, standar-standar lah kalau kayak gini. Nggak yang butuh yang gimana-gimana banget. Keunggulan produk, testimoni gitu ya. Terus mungkin eh, CSR gitu ya kayak datang ke petani gitu buat ngecek eh, apa yang dibutuhkan sama petani gitu. Kasih tahu ke audiens kalau kita tuh care sama orang yang
jadi target market kita gitu ya. Oke, Jadi kita tuh datang sebagai solusi, bukan jualan doang. Itu mungkin bisa ada ambil angle itu ya. siap, siap, siap. Jadi Mas Habib ini, kalau mungkin namanya Habib ya, atau kalau memang Habib beneran, ya kami sarankan itu tadi, rasanya sih sangat relevan. Jadi tidak perlu selalu berjualan, tapi Yes, ada yes, yang kita berikan juga kepada target market kita, betul, sehingga betul. mereka juga merasa dekat dengan kita begitu ya, Mas Rizal ya. Iya, betul, Pak. Oke, Gitu. kelihatannya terima kasih dari Habib. Thank you, thank you. Kayak konten cap-capung. Waduh, cap-capung apa tuh? Aku taunya cipung. Capung itu kelihatannya pupuk kalau seingat Oh saya iya ya. ya. Oh iya. Oh, Pak Anton pasti tahu lah. Oke, oke. Izin bertanya, apakah nanti ada rekamannya? Ya, kami siapkan rekamannya. Silakan kalau memerlukannya isi saja di absensi. Di situ sudah ditanyakan juga perlu apa namanya rekaman, apakah perlu juga untuk isi sertifikat. Isi absensinya saja. Oke, bagi nanti yang masih bertanya lagi, eh, kita siapkan nanti di apa namanya di Bakolide. Jadi kita jadiin konten saja Siap. pertanyaan-pertanyaannya, jadi supaya tetap terjawab. Kalau enggak nih sampai nanti malam atau besok pagi nih kita ngobrol terus. Absensinya, bentar, oke, akan kita kirimkan lagi. Absensinya di atas, oke ya. Nanti di-sharingkan lagi sama teman-teman dari Bakolide akan ditaruh juga di bawah. Baik, rasanya ini dulu ya. Kalau rasanya sih saya ingin menyimpulkan sedikit Siap. Silakan, bahwa Pak. konten kita nggak perlu selalu harus followernya banyak. Betul. Tapi bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Risang bahwa ada tips dan trik yang mesti dijalankan agar walaupun sedikit tetap bisa konversi. Dengan adanya insight yang apa namanya sesuai dengan target market kita dan kita bisa mengambil mulai dari yang spesifik dulu, yang niche dulu, baru kita nanti mengembangkan ke market yang lebih besar. Sama jangan lupa tetap organik. Karena tadi Mas Risa menekankan supaya tetap organik, tidak perlu apa namanya membeli follower. Tapi Betul. dengan organik itu yang kita rawat dengan baik, Ya. kita bangun engagementnya, maka akan terjadi konversi dalam perjalanan konten tersebut. Ya. Mungkin Baik, izin Pak Anton, aku silakan. mau Kalau ada lagi, sekali lagi sebagai penutup. monggo. Anyway, buat teman-teman di sini semua yang udah join, thank you banget, thank you banget. Terus aku punya challenge nih buat teman-teman. Kalau misalnya happy sama em, apa yang sudah disampaikan di sini, aku minta buat screenshot meeting ini dan share pengalamannya di LinkedIn kalian dan mention aku juga gitu. Mention aku dan Bakul Ide ya di LinkedIn ya. Nanti Siap, siap. semua yang eh, bikin postingan di LinkedIn akan aku kasih hadiah lewat DM di LinkedIn. Jadi silahkan teman-teman bisa screenshot link ini, terus bagikan pengalamannya. Kalau misalnya ini bermanfaat dan segala macam, bagikan di postingan LinkedIn. Nanti aku akan kasih hadiah buat teman-teman yang ngepost di LinkedIn. Gitu. Aku kembalikan ke Pak Anton, silakan. Oke, sebelum kita berpisah, boleh dong semuanya open cam dulu. Kita Boleh, foto yuk, yuk, bareng yuk, yuk. yuk. Mbak Bunga, boleh dibantu untuk di apa namanya di screenshot biar kita semua. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada sobat-sobat inovator yang bertahan sampai saat ini. Sudah jam 9 seperempat nih, luar biasa. Oke, wah kantor udah tutup. No problem. Hati-hati di jalan, Mas Fadel. Baik,
Kita mulai, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oh, satu lagi, satu kali lagi. Rupanya Mbak Bunga minta satu kali lagi. Sila sebentar, sebentar. Baik, satu, dua, tiga. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you Sampai teman-teman semua. ketemu lagi di webinar berikutnya. Sampai ketemu. Thank you Pak Anton, thank you tim Bakuli deh.